Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua teman-teman di mana aja kalian berada. Selamat ketemu lagi dengan aku Wis. Kali ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke Gua Mammoth. Gua Mammoth ini ada di Australia bagian barat, tepatnya di bagian selatan dekat Maghribah. Guanya besar, hanya sedikit lebih kecil dari Gua Jur yang kemarin aku unduh, yang mungkin kalian sudah melihatnya. Kali ini aku menyarankan pada saat kalian nonton, tolonglah pasang headphone sehingga mungkin kita bisa merasa seolah-olah kita ada di dalam gua itu sendiri. Mulai didengar dari dengungnya, ekonya, suara titik airnya, dan segala macam. Oke, segitu aja. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Saat ini kita berada di Mammoth Cave. Jadi guanya Mammoth, tapi bukan berarti dalamnya ada mammoth ya. Ya nggak tahu juga sih. Coba aja kita lihat ke dalam. Yuk, jalan. Seperti biasa, ini tempat jual-jual barang souvenir, semuanya di sini. Ada burung gagak, tapi itu bukan termasuk penghuni guanya. Belok sini kita. Kali ini tidak ada guide-nya. Kita dikasih headphone dan audio. Jadi nanti di tiap-tiap tanda ada nomornya, kita tinggal pesan ini dia. Kita tinggal tekan tombolnya, nanti langsung dijelaskan lewat headphone. Gua Mammoth ini termasuk gua yang nomor 2 terbesar ya, setelah Jewel Cave. Seperti Lila Cave, dalam ini ada sedikit air, tapi kayaknya tidak sehidup di Lila Cave, di mana airnya masih mengalir ya, masih menetes dari atas.
Ini contoh dari kristal yang sudah disentuh tangannya. Jadi ada bercak-bercak hitamnya. Sedangkan yang belum sentuh itu sangat bersih, tembus pandang kalau nggak salah. Seperti yang dilihat, air masih mengalir ke dalam gua ini. Pertamanya aku kaget lihat ini di dinding, seperti dua mata, satu hidung, satu mulut yang lagi merokok. Ini adalah beberapa tulang belulang ataupun fosil yang ditemukan di dalam gua ini, dari binatang yang memang tinggal di gua ini, ataupun katanya ada yang jatuh dalam gua sehingga tidak bisa keluar dan mati di dalam.
Ini batu yang runtuh dari langit-langit. Seperti yang dilihat, jalur kucurannya miring. Banyak beberapa batu yang jatuh ya, rusak dari atasnya.
ketika stalaktit dan stalagmit bertemu, itu dinamakan satu kolom. Dan yang seperti kita lihat di sini, mungkin kamera nggak bisa menangkap ya, ada kilau-kilau dari kristal gitu loh, kayak pasir, tapi bukan pasir. Itu adalah mineral-mineral yang terdapat di dalamnya. Kalau kita bisa lihat. Saat ini aku tiba-tiba bukan merasa sih, sadar gitu loh, bahwa aku tuh udah sendirian. Pengunjung yang lain udah pada bubar semua, udah pada pulang, udah pada keluar gua. Ya tapi tenang aja. Suasana sendiri, suasana hening tuh lebih terasa pada saat ini. Sehingga suara air jatuh pun makin kedengaran ekonya. Heningnya gua, tidaklah siapa-siapa di sini selain aku sendiri dan berbagai macam cahaya lampu yang ada. Kita bayangkan kalau lampu nggak ada, kita sendiri sini gelap gulita, hanya suara tetesan air yang jatuh. Tik, tik, tik.
mungkin ingin lebih tahu tentang gua, ya mungkin juga ingin mengetahui bagaimanakah terbentuknya suatu gua pada awalnya. Aku cuma bisa bilang gua adalah suatu bentukan alam ya, yang umumnya terjadi akibat adanya suatu proses alam yang melubangi batuan tadi. Bisa juga berbentuk suatu loreng panjang, gelap, dan berkelok-kelok. Tapi bisa juga sebagai suatu ceruk dalam. Secara umum proses ini dikenal terjadi pada dua batuan yang jauh berbeda. Misalnya pada batu gamping ataupun pada batu kapur ya, yang sangat intensif dan luas kejadiannya. Dan pada kasus-kasus khusus di daerah lava basalt, tetapi dapat pula terjadi pada sebuah jenis batuan yang mengalami tingkat abrasi ataupun erosi yang kuat melewati struktur-struktur tertentu tadi. Dari seluruh proses kejadian terbentuk gua, yang paling luas dan intensif adalah gua-gua yang terbentuk pada formasi batu gamping ataupun batu kapur yang seperti yang kita lihat di video ini. Yang umumnya kemudian berkembang menjadi suatu bentang alam khas yang dikenal sebagai bentang alam khas, ya artinya bentang alam batu-batuan. Hampir semua gua yang ada dibentuk dari karst. Istilah karst dipakai untuk suatu kawasan batu gamping ataupun bahasa Inggrisnya itu limestone ya, yang telah mengalami pelarutan sehingga menimbulkan relief dan pola pengaliran yang khas. Hal ini juga dicirikan dengan adanya proses geokimia dan kehadiran atmosfer, biosfer, dan hidrosfer sekaligus. Pada sekitar 248 juta tahun yang lalu, terjadi proses susut laut yang membentuk morfologi batu gamping. Ini akan diikuti dengan intrusi ke permukaan yang menerobos batu gamping hingga mengakibatkan batu gamping menjadi marmer yang kita tahu saat ini. Akibat proses gaya-gaya geologi yang berpengaruh tadi akan terbentuk struktur rekahan yang disebut diaklas, yaitu jalur resapan air permukaan, dan membentuk morfologi karst batuan ini. Ya kan? Kemudian timbul pertanyaan, mengapa pembentukan gua sangat intensif di kawasan karst yang batuannya didominasi batu gamping, batu kapur, ataupun yang sering disebut limestone. Hal ini ya sangat terkait ya dengan sifat batu gamping yang unsur utamanya adalah karbonat CaCO3 yang sangat reaktif terhadap larutan asam, khususnya larutan senyawa asam yang mengandung Ca2. Walaupun secara kimiawi prosesnya sangat rumit dan kompleks, tetapi proses pelarutan batu gamping secara sangat sederhana, yaitu senyawa asam CO2 akan melarutkan karbonat menjadi kalsium dan bikarbonat. Reaksi balik dari ini akan kembali menghasilkan karbonat. Maka selain adanya proses pelarutan yang membawa partikel karbonat sehingga terjadi pelubangan dan pembuaan pada batu gamping, di tempat lain terjadi proses pengendapan karbonat berikutnya. Inilah yang menerangkan proses lain terbentuknya gua itu sendiri, juga terbentuknya hiasan-hiasan gua, yaitu stalaktit, stalagmit, flowstone, dan yang lain-lainnya, yang merupakan hasil endapan karbonat dan pelarutan karbonat di tempat lain. Ya, tapi demikian tidak sembarang batu gamping dan tidak sembarang tempat bisa membentuk gua. Gua batu gamping yang lorong panjang dan berliku-liku umumnya berkembang akibat adanya proses pelarutan dan diperbesar oleh proses erosi, abrasi yang mengikuti suatu dominan keretakan pada batu gamping. Singkatnya,
aku jelaskanlah ini bagaimana terjadinya stalagmit dan stalagmit, ya, atau kalsium karbonat yang berasal dari air yang menetes. Pembentukannya itu secara vertikal dari bawah tumbuh ke atas. Bentuk stalagmit ya berbeda-beda, ada yang lebar, pendek, tinggi, kurus, dan juga menjulang seperti menara. Bentuknya juga ditentukan oleh tingkat menetesnya air di daerah tropis yang mempunyai tingkat karbon dioksida tinggi dan di daerah kering, sehingga pengendapan dapat dipercepat oleh penguapan. Jadi stalagmit adalah batu-batu runcing yang tumbuh dari bawah. Ya, itu mudah untuk mengingatnya. Nah, sekarang stalaktit. Stalaktit berasal dari bahasa Yunani yang artinya menetes. Yang tentunya stalagmit itu kan asalnya dari stalaktit, menetes dari atas. Jika stalagmit batuan yang berbentuk lancip dengan ujung mengarah ke atas, stalaktit adalah batuan yang runcing dan berlubang-lubang, lancip dengan ujung mengarah ke bawah. Stalaktit terbentuk dari kalsium karbonat yang mengendap secara mineral-mineral lainnya yang terendap dalam larutan air bermineral. Jika stalagmit dan stalaktit berada saling beriringan di bagian lantai dan langit-langit gua, keduanya terbentuk secara alami dan itulah yang memperindah tampilan dalam gua. Aliran air sungai yang masuk lagi ke dalam bawah tanah, teman-teman. Bagi yang nyasar di gua, pemandangan seperti ini satu hal yang relief ya, karena udah menemukan jalan keluar. Sekali lagi ke belakang, tempat yang baru tadi kita
jalani. Oh, ini ada bonus May Trail untuk sedikit jalan-jalan bushwalking. Coba kita lihat ini nih kemana. Katanya sih ada bunga-bunga liar di sini, tapi kok nggak ada kelihatan ya? Oh, ada nih. Makanan kesukaan aku, merah. Merah dicampur hijau, kontras banget. Bagi siapa aja yang suka melukis pasti tahu itu. Kalau di kejauhan, misalnya dulu aku pernah melukis satu rumah ya warna hijau, di tengahnya ditaruh pintu berwarna merah. Dari kejauhan orang lihat, wow, bagus katanya, karena kontrasnya itu. Pintu yang warna merah itu yang bikin kontras. Di sini banyak pohon bangsia ya. Nah, itu satu lagi yang warna purple, ungu. Tapi dah tadi nggak ada kelihatan anggrek. Biasanya dulu kalau pas naik laut tuh banyak ketemu anggrek hutan.
ini bunganya mantap kali ya. Sudah bunga semua. Nah, ini namanya ini bush, atau kalau bahasa Latinnya Polycarpus goinianus. Wah, mantap, yang kreatif. Ini dibuat dari kayu red gum, dipolis. Aduh, harumnya bau-bau bunga sekeliling ini. Gila, itu pohon gede banget udah tumbang. Untuk stepping stone, bukan ding, stepping knock. Ini bagus juga untuk ide berkebun, gardening. Indah. Cuma ngambil kayu dari mana segede-gede gini ya? Motongnya juga butuh kerja mesin yang gede. Oh, ini dibilang yang namanya Mammoth Stream. Wah, tuh lagi pohon gede yang tumbang. Tapi di sini katanya daerah rehab semua. Mereka kembali menanam pohon-pohon untuk mengganti yang rusak. Oh, ini pohon gede banget. Red gum. Ini biasa suka patah sendiri dahannya. Kalau di daerah bush di pedalaman kadang menimpa mobil, sehingga kalau ada orang dalamnya ya mati langsung. Nah, ini dia udah polis sama tang oil nih, rekamnya mantap. Ada juga yang di sini kok iseng mengukir nama sendiri. Ya. Kok nggak ada dupa ya di sini ya? Mana dupa mana? Kita udah sampai lagi ke kiosnya, teman-teman. Kayaknya aku udah tungguin. Mungkin aku orang terakhir nyampe di sini nih. Udah pada packing semua. Am I the last one? You are! Awesome walk and awesome cave. Yeah, it's pretty cool, huh? Yep. Alright, I'll get out of your road. No worries. Let you through. Thank you very much. Well done. Welcome back. Thank you. How are you, Jackson? How was that one? Awesome. Nice. Yeah. Different? Yeah, you pretty much had the whole thing to yourself. Ya, itu tadi perjalanan kita di Gua Mammoth. Bagaimana? Apa kesan-kesan kalian? Apa tanggapan kalian? Dan juga apakah pendapat kalian tentang gua? Lebih baik naik gunung atau masuk gua?
dengan keindahan, indahnya kegelapan. Segala macam komen yang ada, tolong kasihkan di bawah ini. Dan selanjutnya aku ucapkan banyak-banyak terima kasih udah mampir di sini. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga sekali lagi kita selalu berada di dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi